Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Salam dan bahagia ustazah-ustazah hebat dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Bagaimana kabarnya hari ini ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Kita yel-yel dulu SMP Al-Irsyad ya ustazah. SMP Al-Irsyad, Bismillah, siap jadi teladan. Allahu Akbar. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu? Ya, senang sekali rasanya bertemu dengan ustazah-ustazah hebat yang berada di ruang ini. Dan saya akan membersamai ustazah semua kurang lebih 1 jam deh. Ya, oke, baik ustazah semua. Sepertinya tidak perlu berkenalan ya. Untuk nama sudah tahu, saya Nur Laila. Orang tua saya menginginkan saya menjadi sosok penerang bagi semuanya. Nur itu cahaya, Laila itu malam. Jadi menjadi penerang di kegelapan begitu. Kemudian saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dan 3 hal yang saya sukai. Yang pertama adalah buku, yang kedua alam bebas, yang ketiga bertemu dengan orang-orang yang baru. Begitu. Kemudian saya ingin mengajak ustazah-ustazah semua untuk hadir sepenuhnya di ruang kelas ini ya ustazah. Saya akan mencoba memutarkan musik, hadirkan jiwa dan raga ustazah semua. Ya, semuanya bisa boleh memejamkan mata, silahkan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Ya, ustazah bisa tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas sekali lagi, keluarkan dengan perlahan. Ustazah bayangkan 1 tahun kemarin, apakah ustazah sudah menjadi guru-guru hebat buat anak didik kita? Apakah ustazah sudah hadir sepenuhnya untuk anak-anak didik kita ketika mereka membutuhkan bantuan kita? Apakah ustazah semua sudah sabar dalam mendidik anak-anak kita? Apakah ustazah pernah berbicara dengan intonasi yang tinggi kepada mereka saat mereka melakukan kesalahan? Apakah ustazah sudah patut untuk menjadi role model bagi siswa-siswa kita? Apakah segala ucapan ustazah sudah patut dicontoh oleh peserta didik kita? Apakah tindakan perilaku kita sudah sesuai, sudah bisa dicontoh oleh murid-murid kita? Kita hayati, kita renungi selama 1 tahun kemarin. Maafkan diri kita yang sudah melakukan banyak kesalahan untuk siswa kita. Mari 1 tahun yang akan datang nanti kita mulai dengan diri kita yang baru, menjadi sosok guru yang bisa menjadi teladan untuk anak didik kita. Kita yang selalu sabar membimbing, mendidik mereka. Kita yang selalu ada, hadir saat mereka membutuhkan kita. Jaga ucapan kita, jaga segala perilaku kita. Semoga apa yang kita usahakan bernilai pahala di sisi Allah. Niatkan ustazah semua datang ke sekolah untuk mendidik anak-anak soleh dan soleha. Tarik nafas yang dalam ustazah semua, keluarkan dengan perlahan. Besok di tahun ajaran baru kita akan menjadi guru-guru hebat untuk anak didik tercinta. Ustazah semua silahkan boleh membuka mata. Bersama-sama untuk kebaikan anak didik kita. Oke, yang pertama saya mempunyai 3 pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ustazah semua, pernyataan ini betul atau salah? Ada yang mau menjawab? Boleh? Ya, Ustazah Dara. Menurut Ustazah Dara, pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sudah betul, sudah sesuai atau tidak sesuai? Ya, menurut saya untuk hukuman itu salah ya, Ustazah. Iya. Karena anak tidak akan menjadi disiplin, tapi anak akan lebih membangkang. Menurut saya seperti itu. Karena untuk kita lihat di generasi sekarang ini hukuman itu tidak menjadi bisa mendisiplin anak, tapi kita mendekati, mengajak anak, kita berbicara, kita bergaul dengan anak, apakah yang dia bisa menjadi disiplin itu seperti apa. Terus hal yang bisa menggerakkan anak itu adalah kita mengajak anak, kita menjadi seorang anak ataupun teman mereka, seperti itu. Ya, terima kasih ya atas komentar dari Ustazah Dara. Hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Ustazah Dara tidak sesuai, karena justru dengan hukuman akan membuat anak membangkang. Begitu ya. Ada opini yang lain? Monggo Ustazah. Ada yang memberikan jawaban? Bagian sini, sebelah sini. Ustazah Puspa mungkin mau memberikan tanggapannya. Ya, silakan Us. Terima kasih Ustazah Ella. Saya sependapat dengan pendapat dari Ustazah Dara, karena hukuman itu untuk generasi sekarang sangat dibenci ya mungkin oleh anak-anak. Jadi menurut saya selain dari pihak sekolah, dari orang tua pun harus sama-sama mendekatkan diri kepada anak, bagaimana caranya agar anak itu bisa disiplin tanpa adanya hukuman. Saya sependapat tapi tidak sepenuhnya. Menurut Menurut saya untuk era sekarang ini memang hukuman itu banyak mungkin katakanlah sepelekan ya. Karena untuk makna hukuman sendiri bagi anak-anak khususnya itu merupakan momok yang menakutkan, dan menakutkannya itu bukan yang membuat jera tapi justru menyebalkan seperti itu. Akan tetapi bukan berarti hukuman itu ditiadakan. Menurut saya hukuman itu lebih diganti ke namanya. Kalau dari segi makna hukuman itu kan adalah sesuatu yang salah dan akan mendapatkan akibat. Nah, bagaimana kalau hukuman itu diganti sebagai akibat? Maksudnya berdasar dari kata akibat saja, bahwa segala sesuatu itu ada resikonya. Ketika kamu berbuat seperti ini, maka yang kamu dapatkan adalah ini. Jadi yang peroleh anak dari yang dasar awalnya dari kata hukuman kemudian diganti akibat itu lebih bisa dipahami anak. Kalau pas awalnya dikatakan bahwa kamu salah, kamu dihukum, berarti kan anak cuma tahu bahwa padahal menurut anak itu adalah tindakan benar menurut dia gitu. Tapi menurut mungkin guru itu salah, terus anak dipaksa untuk paham bahwa itu salah dan menerima hukuman, maka yang terjadi pemberontakan. Tapi mungkin apabila diganti menjadi kata akibat, maka anak itu jadi paham, oh karena saya berbuat seperti ini dan itu kurang tepat dan dampaknya adalah negatif, maka yang saya dapatkan adalah ini, akibatnya adalah ini, seperti itu. Oke, pendapat yang sangat bagus. Terima kasih ya Ustazah Fitan. Ya, dan ini sangat tepat ketika hukuman itu misalnya diminta membaca, membersihkan halaman, bahkan mungkin sesuatu yang sifatnya lebih bermanfaat. Oke, pendapat yang sangat bagus. Terima kasih Ustazah Min. Kemudian ada bersifat hal positif. Ya, Ustazah A ini mungkin mau memberikan pendapatnya. Dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Oke, pendapat yang sangat bagus. Terima kasih Ustazah A ini. Ya, selanjutnya ke pernyataan yang terakhir. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Ustazah setuju? Ya, Ustazah Novi, monggo pendapatnya. Terima kasih Pak. Ya, untuk pernyataan yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju sekali ya Us dengan pernyataan ini. Ketika anak melakukan sesuatu dan kita memberikan penghargaan, ya penghargaan sekecil apapun insya Allah akan sangat berarti.
ketika penghargaan berupa pujian saja, insya Allah anak-anak itu sudah akan senang, bangga seperti itu, dan harapannya akan terngiang terus di benak mereka, dan mereka terus istilahnya meningkatkan apa ya prestasinya mereka seperti itu. Apalagi ketika penghargaan itu berupa sesuatu yang Berwujud pernik atau yang lain seperti itu. Ya, bagus sekali Ustazah Novi, terima kasih. Ya, hari ini kita akan membahas terkait mendisiplinkan anak, hukuman atau punishment dan reward atau penghargaan. Baiknya seperti apa? Kita akan bahas bersama-sama ya, Us. Oke, yang akan kita pelajari ada 6 topik, Ustazah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir, penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada kata-kata yang masih asing di telinga Ustazah semua ya, mungkin dengan kata restitusi, kemudian posisi kontrol itu seperti apa, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, saya membutuhkan 2 orang sebagai volunteer, sebagai A dan B. Siapa yang mau jadi volunteer? Angkat tangannya. Ustazah Tika sebagai A, oke. Yang mau jadi B? Ada yang mau jadi B? Ustazah Hanifah ya? Iya, Ustazah Hanifah jadi B, oke. Oke, Ustazah Tika bisa baca dulu kasusnya, Us. Ya, baca yang keras, Us. Setelah tarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepalan. Oke. Kemudian Ustazah Hanifah sebagai B. Tangan Anda coba dengan sekuat tenaga Ya. dengan berbagai suara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, menghardik, meraih, menguat atas agar dapat membuka kepalan. Ya, tuh. Jadi Ustazah Tika tugasnya sekarang menuliskan 1 kata yang menurut Ustazah Tika itu sangat berharga dan orang lain tuh nggak boleh tahu gitu. Dan tugasnya Ustazah Hanifah dengan segala cara silahkan merayu, membujuk atau mengintimidasi mungkin agar Ustazah Tika mau membuka apa yang dituliskan di kertas. Ya, Ustazah Tika, ya 1 benda yang sangat berharga. Selamat pagi Ustazah Tika. Tadi malam tidurnya nyenyak? Alhamdulillah sekali. Kita kan berteman udah lama. Ya. 2 tahun loh. Waduh. Alhamdulillah ya, Kak. 2 tahun. Itu apa yang kamu genggam ya? Ini punya saya, Us. Hanya saya aja yang tahu. Saya boleh tahu nggak? Nah, kalau untuk ini mungkin Ustazah belum boleh, meskipun kita berteman lama, tapi ada satu hal ini yang Ustazah belum boleh tahu karena ini punya saya. Sebelumnya juga kan sering cerita sama saya. Masa sekarang nggak tahu? Nah, karena saya punya sesuatu hal yang memang harus saya saja dan Allah yang tahu, Us. Ini sangat berharga untuk saya, meskipun bahkan ketika keluarga saya memintanya, saya tidak membolehkan. Berarti Ustazah Tika nggak percaya sama saya ya? Kepercayaan itu nggak harus semuanya dikasih, Us, karena kita juga punya privasi sendiri-sendiri, Us, sebagai manusia, Us. Beneran nih? Maaf banget, Us, untuk kali ini saya nggak bisa, Us. Ya udah. Masih anggap sebagai teman nggak? Teman, Us, kita teman, kita saudara, Us, tapi nggak semua hal itu harus disampaikan ke siapapun. Nanti kayak saya nanti saya over sharing terus. Gini, karena kamu kan teman dekat saya. Nah, itu kan benda kan yang dipegang kamu kan? Iya. Kamu aja yang tahu. Iya, Us. Ya, kalau misalnya kamu saja yang tahu, nggak ada yang tahu, nanti bagaimana? Maksudnya kan orang tuh nanya kepada saya kan, Iya. Ustazah Tika tuh megang benda apa gitu.
Ya kan saya tahu sebagai temannya bagaimana. Enggak boleh Us. Nanti mau buat gosip Us. Oke, ya cukup ya. Bagus sekali perannya. Kita kasih tepuk tangan untuk Ustazah Tika dan Ustazah Hanifah. Kira-kira kesimpulannya apa dari peran yang dibawakan oleh Ustazah Tika dan Ustazah Hanifah? Ada yang mau kasih pendapat? Ustazah Seiza, ya silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua teman saya ya yang sudah memiliki karakter masing-masing dengan sifat pribadi masing-masing walaupun berteman, kesimpulan saya satu memiliki pendirian yang kuat terhadap keyakinannya walaupun sebuah hal yang kecil ada suatu batasan yang tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Dan sedangkan sebagai teman Ustazah Hanifah ingin mengetahui agar sesuatu hal sekecil apapun terkait temannya, jika terjadi sesuatu apapun atau benda yang dimiliki misalnya hilang, bisa diketahui. Tapi Ustazah Hanifah terlalu memaksakan walaupun itu adalah memiliki batasan-batasan dari temannya. Semoga dengan contoh yang sudah diberikan oleh Ustazah Tika dan Ustazah Hanifah memiliki sebuah kepribadian yang berbeda tetapi tetap bersatu walaupun menjadi teman, ada sesuatu batasan-batasan yang tetap dijaga seperti itu. Ya, terima kasih Ustazah Seiza, bagus sekali ya. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa kontrol diri itu letaknya pada siapa Ustazah? Pada diri sendiri. Mau orang lain memaksakan kayak apa, merayu kayak apa, kalau kita sendiri sudah punya keyakinan, orang lain gak bakal bisa menggoyahkan. Itu akan kita hubungkan dengan hukuman, penghargaan, dan cara mendisiplinkan siswa, gitu ya. Nah, ini juga ada sebuah paradigma yang harus kita rubah bersama-sama Us. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi sendiri artinya apa ya, Saudara Vita? Ilusi itu sebagai hayalan, hampir mendekati hayalannya. Betul, ilusi itu hayalan. Selama ini kita menganggap bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapan kita seorang guru itu yang bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah berpikiran seperti ini? Mungkin pernah ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita menganggap kita udah dewasa, yang paling tua di kelas, anak-anak yang masih kecil anggapannya ketika kita maksa mereka akan nurut, gitu ya. Ini semua yang harus kita rubah, ya Us. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dari stimulus respon yang seperti ini, ke depannya sebaiknya kita rubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ustazah, ini minta tolong dibacakan yang teori kontrol pertama. Kita berusaha memahami pandangan orang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang pertama yang harus kita rubah. Tadinya kita menganggap bahwa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika orang punya opini lain, harusnya sama dengan aku nih, aku tuh udah paling benar. Kita rubah menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ustazah Dara, bacakan yang dua Us. Ya, kita rubah ya Us. Kita menganggap bahwa anak-anak yang berbuat salah, anak-anak yang melanggar itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang kita rubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika mereka keluar dari kelas, ketika mereka mungkin memakai kaos kaki pendek, pasti ada tujuan di balik itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, Ustazah Hanifah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Tuh, tadinya menganggap orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Ternyata apa? Kita harus rubah menjadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ustazah Seiza yang keempat. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Betul. Anggapan yang pertama, kita bisa mengontrol orang lain, mengendalikan orang lain. Kita rubah menjadi tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ustazah Novi menjadi Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. oke. Saat kita memaksa siswanya nggak mau ngelakuin, akhirnya kita melakukan apa? Ya, saat bujukannya kita nggak berhasil, melakukan pemaksaan. Harusnya dirubah menjadi melakukan kolaborasi dan konsensus, dan memberikan kesempatan untuk siswa untuk memilih. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah menjadi apa, Ustazah Puspa? Model berpikir menang-menang. Ya, oke. Lanjutkan ya, Us. Yang kita ingin tumbuhkan di sekolah adalah disiplin positif. Nah, menurut Dr. William Glasser ada teori kontrolnya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan belajar tentang teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, itu akan kita pelajari di 5 posisi kontrol sebagai guru apa saja, segitiga restitusi, bagaimana menerapkannya. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa aja, gitu. Nah, selama ini menurut Ustazah, disiplin itu artinya apa, Ustazah Min? Menurut Ustazah Min, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terngiang di Ustazah Min? Disiplin itu berarti membentuk diri untuk sesuai dengan aturan. Membentuk diri agar sesuai dengan aturan. Oke, bagus. Kalau Ustazah April, yang terngiang ketika mendengar kata disiplin? Yang terngiang ya Ustaz. Kalau mendengar kata disiplin, yang terngiang itu tertib, sesuai aturan, tidak melanggar aturan. Tertib, tidak melanggar aturan. Ustazah Fitan? Kalau menurut saya, disiplin adalah ketika kita sudah memegang suatu hal yang kita hargai, kita pegang sebagai itu adalah prinsip kita, maka kita akan mengikutnya sesuai dengan, maksudnya kita tidak goyah gitu. Maksudnya berarti disiplin adalah sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Oke, semuanya sudah betul ya. Buat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau saya sendiri ketika mendengar kata disiplin, yang terngiang di saya itu tentara, polisi, sebuah paksaan, sebuah aturan yang memaksa, yang harus begitu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul. Saya mendengar kata disiplin itu merasa nggak nyaman. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, kita semua tahu nilai-nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang baik ya. Baik itu mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pasti semua agama, semua ras, semua suku bangsa memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan semuanya pasti baik semua. Contohnya apa, nilai-nilai kebajikan universal? Ya, Ustazah Tika. Nilai kebajikan universal, misalnya contohnya satu kata atau dua kata. Misal bertanggung jawab, berbagi, betul. Itu sebuah kebajikan universal, ini. Toleransi, betul, saudara. Menghargai, betul. Menolong orang lain, Ustazah Zeza. Merangkul, Ustazah Novi. Jujur, betul, Ustazah Puspa. Mandiri, Ustazah Min. Tertib, Ustazah April. Kasih sayang, Ustazah Fitan. Berani, betul. Semua yang Ustazah sebutkan semua itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Semua agama, semua suku, semua ras sama. Kita sepakat bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan di
Kita di Indonesia sekarang di semua sekolah itu menginginkan siswa-siswa kita menjadi apa? Menjadi profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5 elemen. Itu udah mencakup semuanya ya Us. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, baik terhadap Allah dan baik juga terhadap sesama. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita mengharapkan elemen-elemen ini ada pada diri siswa. Tugas kita di sekolah sebagai seorang guru mengantarkan siswa, membimbing siswa agar mereka memiliki perilaku-perilaku yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Us. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita melakukan ini karena takut aja, takut sama hukuman, takut nggak nyaman diomongin sama orang lain, itu termasuknya motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin misal, aku disiplin berangkat sekolah, biar dapat reward nih nanti di akhir tahun sama sekolah. Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang diharapkan kita sebagai seorang guru, seorang siswa, mereka tuh memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam. Jadi, tujuannya adalah untuk membentuk disiplin positif. Kalau motivasinya dari luar, eksternal, ketika tidak mendapatkan penghargaan, ketika tidak mendapatkan hukuman, dia akan tidak melakukan suatu yang baik itu. Tapi kalau motivasinya dari dalam diri, ya aku mau berangkat gasik nih, karena on time, disiplin itu hal yang baik, hal yang bagus. Meskipun gak ada reward, gak ada hukuman, dia akan tetap menjalankan hal tersebut. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa arti merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Begitu. Nah, ini mungkin kata yang baru atau mungkin ustazah semua pernah mendengar di PMM ya. Ada namanya segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa? Ustazah Tika minta tolong dibacakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini pengertian restitusi menurut Gosen ya. Restitusi seperti apa, langkahnya bagaimana, nanti kita akan pelajari bersama Gus. Ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, tujuannya untuk memperbaiki hubungan. 3, sebuah tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada siswa melakukan pelanggaran, berbuat salah, kita baiknya menerapkan restitusi ini, mencari solusi bersama-sama. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Selama ini ustazah ketika tahun ajaran baru atau semester baru, ustazah membuat peraturan di kelas, SOP pembelajaran, pernah? Iya, seperti apa prosesnya? Ada yang mau menceritakan? Ustazah tiba-tiba ini peraturan kelas kita. 1, dilarang membuang sampah. 2, menghormati ustazah. Seperti itu contohnya, Us? Ya, ada yang mau menyampaikan? Ustazah Puspa mau menyampaikan? Ya, Us, monggo, Us.
Terima kasih atas kesempatannya, Sila Ella. Ya. Keyakinan kelas yang dilakukan dalam kelas saya biasanya dilakukan pada pertemuan pertama sebelum pembelajaran efektif berlangsung. Kemudian kami melakukan diskusi antara wali kelas dengan peserta didik. Hal-hal apa saja yang perlu kita sepakati bersama-sama di dalam kelas sehingga siswa merasa tidak diintervensi dan mereka mempunyai ide-ide yang mungkin lebih cemerlang daripada gurunya, seperti itu, sehingga ketika mereka mencetuskan sebuah ide, maka ketika mereka melakukan kesalahan atau mereka mau berantem atau apa dengan temennya, mereka paham, oh ini kan ide dari saya, jadi saya harus melakukannya dengan baik. Ya, bagus sekali ya dari pendapat Ustazah Puspa. Cara membuat keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa, gitu ya. Sekarang kita akan pelajari lebih lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Tadi kok bahasanya keyakinan kelas ya? Kenapa nggak peraturan aja? Selama ini kita mendengarnya kan peraturan sekolah, peraturan kelas, semuanya berbau peraturan. Nah, ini kita akan pelajari yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini salah satu contoh peraturan. Ada sebuah peraturan di lalu lintas, kita harus mengenakan helm ketika mengendarai motor. Itu sebuah peraturannya, Us. Kira-kira kalau kita gali, kita analisis dari peraturan ini menjadi sebuah keyakinan, kalimatnya akan menjadi bagaimana, Us? Wajib mengenakan helm ketika mengendarai motor. Tujuannya memakai helm itu untuk apa, Us? Melindungi diri, keselamatan. Nah, kita ganti nilai kebajikannya menjadi keselamatan, melindungi diri, menjaga diri. Kalau kita menganggap bahwa itu hanya sebuah peraturan, mungkin ketika nggak ada polisi, nggak usah pakai helm. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, aku pakai helm itu biar selamat, untuk melindungi diri, takut jatuh, takut apa. Jadi mau ada polisi, mau ada tilangan, mau enggak, kita tetap menggunakan helm, begitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu corona kemarin ya, Us, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kalau itu hanya peraturan dari pemerintah aja, kita curi-curilah lepas masker, nggak cuci tangan. Tapi kalau punya keyakinan dari diri, aku biar sehat, aku biar menjaga kesehatan, terlindung dari corona, maka dimanapun dia akan menerapkan 3M tersebut. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu dia, kalau tujuannya reward, tujuannya hukuman, maka dia sekali-kali mungkin akan nggak disiplin. Tapi kalau punya keyakinan, aku harus menghargai diriku sendiri, menjadi sosok teladan bagi siswa, maka akan selalu on time, begitu. Ini kalau di pelajaran matematika namanya apa, Us? Diagram lingkaran, diagram Venn ya. Ya. Dari diagram Venn ini, lingkaran yang paling kecil ini namanya peraturan kelas. Kemudian yang harus kita perbaiki, peraturan kelas itu kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang udah kita sepakati bersama siswa, akan timbullah sebuah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positifnya sudah terbentuk, maka kita yakin bisa menjadi sebuah budaya yang positif. Oke, sekarang amati dari 2 gambar ini, Ustazah. Yang pertama, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Dengan yang sebelah kiri yang warna putih, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna putih atau hijau? Putih. Kenapa, Us? Ada yang mau menyampaikan? Kayaknya semuanya positif, semuanya bagus. Kalimatnya, kenapa, Ustazah Fitan? Menurut saya kalau yang poster warna putih, kalimatnya itu lebih menekankan bahwa yang mengatakan dan yang melakukan adalah diri dia. Kami itu kan berarti saya dan lingkungan saya gitu. Tapi sedangkan kalau yang sebelah kiri ya, yang hijau itu kan menjaga kebersihan sekolah, lebih seperti perintah ya. Perintah itu kan ya kalau yang tidak sekeyakinan atau tidak percaya ya nggak usah dilaksanakan seperti itu. Iya, betul sekali. Yang merupakan keyakinan kelas adalah yang berwarna putih.
Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mungkin dari peraturan kelas yang udah ada nih Us, atau dari peraturan sekolah yang udah ada, coba kita analisis bersama teman-teman dengan anak-anak semua besok saat masuk sekolah. Nah, kita ajarin untuk keyakinan kelas. Misal ada sebuah peraturan menghormati guru ya, harus patuh terhadap guru, menghormati guru. Kita coba analisis dengan tabel T dan Y. Maksudnya apa? Tabel Y misal seperti ini, ke siswa ya, patuh terhadap guru. Itu seperti apa sih? Terdengarnya kayak apa kalau patuh terhadap guru? Harus apa? Harus mengikuti semua yang dikatakan guru. Harus mengikuti semua perkataan guru. Kemudian yang terlihat patuh terhadap guru itu seperti apa Ustazah Aini? Nurut ya, patuh itu nurut. Perilakunya seperti apa Ustazah Dara? Manut, nurut, patuh gitu ya. Ya, ini contoh menganalisis dengan tabel YUS, yang sebelah sana dengan tabel T. Kita ajak diskusi sama teman-teman. Hormat itu yang tampak tuh kayak gimana? Mendengarkan guru, mengikuti perintah guru. Yang tidak tampak seperti apa? Berarti yang negatifnya kebalikannya. Ramai saat pembelajaran, kemudian tidak mengumpulkan tugas, itu mungkin yang dari disiplinnya ya. Kita ajak siswa berdiskusi, biar siswa tahu. Kadang siswa kita nggak tahu peraturan yang udah dibuat itu tujuannya untuk apa. Hanya sekedar dipampang, hanya sekedar sosialisasikan. Peraturan di SMP Al Irsyad harus memakai sepatu hitam Senin sampai ini. Tahu fungsinya buat apa? Jadi mereka kurang yakin dengan peraturan itu. Tugas kita rubah sedikit demi sedikit dari lingkup kelas kita sendiri. Besok kita sama-sama nih, kita gali peraturannya seperti ini, tujuannya buat apa. Terus kalau tujuannya pakai apa? Pakai sepatu hitam. Kira-kira kenapa ya kok disuruh pakai sepatu hitam dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat? Kira-kira buat apa Us? Kok harus pakai sepatu hitam, nggak merah putih warna-warni semuanya? Rapi, seragam. Terus apa lagi Us? Kesetaraan, disiplin, betul. Nah, kita ajak siswa berdiskusi ya, menganalisis satu persatu peraturan sekolah yang sudah dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Begitu. Selanjutnya, ini masih sama ya, Us. Nah, ini peraturan. Peraturan itu selalu kembali, misal contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Ya, Ustazah bisa merasakan perbedaannya? Bisa. Oke. Nah, ketika kita dihukum itu satu akan menghasilkan penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dihukumnya oleh penghargaan, misal dikasih reward tapi yang nggak sesuai. Sebuah reward, sebuah penghargaan itu boleh saja diberikan, yang penting untuk semua murid dan jelas kriterianya. Jangan sampai memberikan sebuah reward tapi nggak jelas ini tujuannya rewardnya apa, dan hanya diberikan ke anak-anak tertentu yang misal menjawab pertanyaan. Memang di kelas itu yang pintar matematika cuma si anak itu aja, otomatis anak itu terus yang akan mendapatkan reward. Bagi yang lain akan merasa sebuah hukuman. Pak, aku nggak bisa, menjadi insecure. Kalau bisa memberikan reward itu ke semua dan jelas kriterianya. Oke, sekarang bisa diskusi ya Us, mungkin baris sini, dan sini. 1, 2, 3. Ada berapa pernyataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo Ustazah bisa berdiskusi, saya kasih waktu 2 menit. Oke, silakan Konsekuensi yang kedua, karena ada
Iya, tapi hukuman deh. Nah, konsekuensi tinggal membersihkan tumpahan air di meja tempat tersenggol. Kan dia yang numpahin, dia juga yang membersihkan. Iya ya, karena gabung dua ya. Iya, lari, soro, sama lari. ini enggak gitu. Itu konsekuensi. 5 konsekuensi. Suruh atau tidak mengadakan sepatusan dulu. Oke, sudah selesai. Hukuman seharian hukuman. Oke, sudah cukup ya Us? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Ya, Ustazah Hanifah, kita tolong baca yang kalimat nomor 1. Ya, menurut kelompoknya Ustazah Hanifah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa ini termasuk hukuman? Tidak efektif, tidak ada efek yang dirasakan, cuma menulis. Ya, kalau yang kelompok Ustazah Novi dan kawan-kawan, hukuman atau konsekuensi yang pertama? Ya, kenapa Karena itu bukan sebab akibat. Ya, tidak ada sebab akibat ya. Nggak ada hubungannya ya. Oke, kelompok Ustazah April dan kawan-kawan nomor 1 hukuman. Ya, kenapa Karena tidak, ya betul kata Ustazah Novi, bukan sebab akibat gitu ya. Ya, terlambat kok 100 kali, harus menuliskan 100 kali. Ya, jawaban Ustazah semua betul. Tepuk tangan dulu. Pernyataan nomor 1 itu hukuman. Sekarang nomor 2, Ustazah Zeza. Minta tolong dibaca Ustazah Zeza. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut pendapat Ustazah Zeza dan kawan-kawan? Hukuman. Kenapa Tidak ada pembelajaran. Iya. Nah, terkait dengan terlambat hadir di sekolah, mengapa siswa harus lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali? Itu tidak akan membaca. Oke, kelompok Ustazah April nomor 2, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sama pendapatnya? Iya. Ustazah Aini dan kawan-kawan? Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya, Ya. Konsekuensi. terlambat seperti itu harus ada sebab akibatnya. Karena ketika dia terlambat, Ya. harus ada kejelasan. Lapangan. Oke, kita lihat ya ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Iya betul, karena memang tidak ada sebab akibat, tidak ada hubungannya. Ketika terlambat harus lari mengelilingi lapangan. Yang ketiga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Hukuman. Ya, ini terlihat jelas ya. Karena nggak ada hubungannya masker sama push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, jelas konsekuensi. Udah nyoret-nyoret, sebagai konsekuensinya mengganti kertas. Betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, betul, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bukan hukuman? Coba kita lihat ya Betul, iya, karena dia terlambat, barangkali dia belum melakukan pemanasan. Ya, makanya guru PJOK-nya meminta lari dulu untuk pemanasan. Betul, itu sebuah konsekuensi. Iya, 100. Nih, Ustazah bisa baca ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, saya lanjutkan ya Iya, menakutkan ya kalau hukuman itu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu yang kita akan praktekkan nanti. Iya.
Hukuman cirinya seperti ini, konsekuensi seperti ini, restitusi seperti itu. Nanti saya akan bagikan empat. Lanjut dulu ya Us. Pembelajaran yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya semua orang pasti punya kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Jadi kita analisis ketika ngajar, saat siswa ngantuk, siswa ngobrol, siswa bolak-balik ke kamar mandi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum kita penuhi untuk mereka? Apakah mereka lapar? Apakah bosan kita mengajarnya? Atau ya kurang variatif, pembelajarannya nggak fun, nggak menyenangkan? Kita analisis. Oh, ini bolak-balik ke kamar mandi, jangan-jangan aku menjadi sosok guru yang tidak menyenangkan ya. Jadi kita perlu memahami kebutuhan dasar yang ada di mereka, yang mereka miliki, yang mereka butuhkan saat itu apa. Lanjutnya, 5 posisi kontrol. Kalau Ustazah baca ini, kira-kira selama 1 tahun kemarin, Ustazah itu memegang posisi kontrol guru sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Dominan yang mana, Us? Ya, ini ciri-cirinya ya. Pernah mengatakan, kalau kamu nggak ngerjain, ya udah keluar aja dari kelas. Pernah seperti itu? Ya, itu berarti sebagai penghukum. Kalau pembuat orang bersalah, biasanya kamu nggak kasihan apa sama Ustazah? Sudah udah capek-capek di kelas ngajar. Nah, pernah? Ya, kalau itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau teman, ayolah ngerjain, cepetan ngerjain. Nanti nilainya Ustazah kasih nilai bagus deh kalau gitu. Pernah seperti itu? Pernah. Juga semuanya pernah ya. Kalau pemantau, dia intonasinya datar, biasa aja. Kemudian pegangannya tuh apa? Catatan, punya catatan. Siswa ini nggak mengumpulkan tugas 2 kali. Kamu nggak ngumpulin tugas 2 kali? Kemana aja? Kemarin iya. Pokoknya dia berbasis data. Lengkap datanya. Kalau manajer ini yang kita harapkan, kontrol diri sebagai seorang guru, kita harapkan semuanya menjadi seorang manajer. Kita diskusi, kita tanyain, kenapa kamu seperti itu? Harusnya bagaimana? Baiknya bagaimana? Untuk menebus kesalahanmu bagaimana? Nah, ini yang akan kita praktekkan selama 1 tahun ke depan ya Us. Bismillah ya Us. Lanjut ya Us. Oke, yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh kalimat yang bisa digunakan. Ketika ada siswa salah, kita mencoba menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan. Nanti ada contohnya ya Us. Kemudian, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tahapan-tahapannya. Ini beberapa kalimat yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas. Mungkin awalnya kita akan bingung ya Us, dimulai dari mana nih? Kalau guru BK saya lihat itu mereka memang udah punya ilmunya. Jadi ketika mengkonseling siswa itu bisa smooth banget. Tahu-tahu siswa bisa mengungkapkan semua perasaannya gitu ya Us. Sedangkan kita, kamu kenapa nih gak ngerjain PR? Kok bisa kayak gitu? Terus besok kamu harus ngapain? Ya Allah, udah jadi terdakwa duluan ya Us. Nah, ini contoh menstabilkan identitas bisa seperti ini. Kemudian yang ini validasi kebutuhan. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Menanyakan keyakinan. Sekarang saya akan kasih sebuah kasus. Kemudian jawab pertanyaan yang di bawahnya.
Kira-kira posisi kontrol yang diterapkan di kasus tersebut sebagai apa? Kemudian praktek segitiga restitusi yang udah diterapkan, contoh kalimatnya bagaimana? Boleh digarisbawahi, boleh dicoret-coret. Ntar saya bagikan dulu materinya ya. Ini materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, nanti bisa untuk dibaca-baca. Ada yang belum dapat dulu? Kemudian ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Insya Allah ini jadi bekal selama 1 tahun ke depan ya Us. Ya apa? Sedangkan yang ini 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah. Itu contohnya ada di sini. Ini 5 posisi kontrol guru biar bisa membandingkan. Kan memberikan kemudian menanyakan tentang menguatkan itu sih pertama. Ini nggak sih menentukan restitusi itu kan memberikan pilihan. Jadi yang atas kemudian menanyakan bersedia melakukan apa itu Ya sudah selesai Ustazah? Belum. Sudah? Oke, boleh dicoret-coret, digarisbawahi kira-kira kalimat yang diucapkan ibu itu termasuk yang menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, atau yang satunya. Kemudian posisi kontrol yang digunakan oleh guru tersebut kira-kira sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, manajer. ya gimana Belum ada ya di situ. Ya, nanti saya share ya, Us. Ya, slide-nya. yang dua itu sih yang disuruhkan tidak sesuai dengan anggaran yang mengambilkan identitas apa untuk mendapatkan apa yang kamu mana yang menunjukkan dengan berarti validasi Ini contohnya apa, Us? Sambil identitas. ya validasi itu kan berarti menanyakan kepastian tentang kebutuhan mereka itu kan berarti maksudnya Nah, ini juga Ibu Suti pun melanjutkan bahwa suasana itu adalah hal yang manusiawi. Oke, menanyakan keyakinan. ini Iya, iya, Us, betul. keyakinan yang Terakhirnya validasi kebutuhan. Kalau ini menjadi orang yang seperti apa gitu ya kamu gimana harus memperbaiki masalahnya gitu ya biasanya apa gitu Ya, betul. Nah, nanti ini
pertanyaannya posisi kontrol apa yang sudah dipraktekkan kepala sekolah? Tadi posisi kontrol yang 5 itu Us. Mau bikin Ya, ada manajer, pembuat rasa bersalah. Ada yang mau ditanyakan Us? buat keyakinan Tuhan Tidak Us ya. untuk penerapan jadi sambil mencari. Pertama saya itu menghormati. Udah tadi ya Us, boleh lihat. Bagaimana penerapan Kasus 2 Sabrina telat ya. Karena di sini kasusnya Posisi yang sudah diambil oleh Pak Lukman itu posisi kontrol apa Us? Penghukum. Oke, buktinya apa? Ini buktinya dengan Ayolah. kalimat-kalimat yang dilontarkan. Iya, apa saja? Membuat merasa bersalah Lukman. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Ini kan Ya. sudah menjadi. Oke, betul. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Pertanyaan kayak gimana? Kalau posisinya Pak Lukman sebagai manajer, harusnya dia bilang, Sabrina, kenapa kamu hari ini terlambat? Terus apa yang menyebabkan kamu hilang? Pasti kalau bisa tidak terlambat lagi, gimana caranya? Oke, betul sekali. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa aja? Tadi. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Terus ada lagi? itu tuh tentang Oh, yang menggantikan. Iya. Ini itu Langkah maksudnya tes. mereka mengusulkan usulan 1 dan usulan kedua gitu. Iya, ada 2 usulan. Iya. Usulan gitu ya. Yang kedua tapi itu Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan? Yang sudah dijalankan Ibu Santi, langkah apa aja Us? yang Menstabilkan Iya, contohnya apa? Menstabilkan identitas. yang stabil Ibu Santi menanyakan mereka bersedia melakukan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang Masalah yang ada. Terus yang berikutnya, yang yang validasi kebutuhan. apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan Oke, rasa ya nilai apa? Menanyakan keyakinan ada? yang ada yang apakah apa yang mereka lakukan. akan Ibu Santi mereka lakukan untuk kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Oke, betul. Nah, yang selanjutnya, posisi kontrol apa yang udah dilakukan oleh Ibu Santi? Sebagai apa? Ibu Santi kan manajer. Kalau Ibu Santi sebagai manajer, kalau Ibu Vivi, Ibu siapa? Ibu Eni ya, sebagai teman. sebagai teman. Yang udah diterapkan oleh Bu Eni sebagai pengganti dari Ibu Santi yang sakit tadi. Posisinya sebagai teman. Sebagai teman, kata-katanya kayak gimana sebagai teman di situ di kasus itu? Kata-katanya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Ya. Tolong bantu ibu ya. Ya, betul. Selanjutnya yang Ibu Santi. Ibu Santi sudah memiliki posisi kontrol sebagai Ibu Santi manajer ya. Iya, sebagai manajer dengan menerapkan apa Us di situ? Ibu Santi itu sebagai wali kelas Ya. itu sudah jadi manajer. Dia menerapkan segitiga restitusi. Tuh, tahapan-tahapan dari segitiga restitusi sudah ada semua ya Us di situ Bu Santi. Dari yang pertama menstabilkan identitas, kalimatnya kayak gimana Us? Menstabilkan identitas. Ibu Santi itu menanyakan apakah mereka bersedia melakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, selanjutnya Kemudian yang validasi keputusan. ya kebutuhan. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Santi. Betul. Terus yang menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan, si Vivi Natali kan mengakui kesalahannya ya, mengakui kalau perilakunya itu salah. Nah, Ibu Santi meyakinkan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, betul. Posisi Ibu Santi sebagai manajer, sedangkan Ibu Eni tadi sebagai teman. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Ustazah, terkait segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru? Monggo Us, kalau ada yang mau ditanyakan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? 4, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin saya minta volunteer 1 orang untuk merefleksi kegiatan ini.
Monggo yang berkenan menyampaikan. Ustazah Puspa, Us boleh maju ke depan Us. Monggo. Ya, ada ke kamera ya Us, ini boleh dipegang begini. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah Ella. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang sudah saya dapatkan. Di sini saya mengubah paradigma terutama di posisi kontrol ya Us, yang tadinya mungkin anak-anak menganggap saya guru yang galak dan lain-lain. Insya Allah di sini saya akan menjadi among yang seperti apa. Mungkin saya lompat ke yang nomor 4 sekaligus. Semoga nanti kita sebagai guru SMP Al-Irsyad bisa menjadi among dengan tipe yang manajer, sehingga anak itu tidak akan merasa terintervensi oleh kita. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, saya sangat senang diberi kesempatan oleh Ustazah Ella untuk bergabung dalam pemaparan modul ini, sehingga saya mendapatkan ilmu baru yang selama ini saya belum dapatkan. Kemudian peran among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, ada beberapa peran. Mungkin peran yang kita harapkan adalah peran sebagai manajer. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustazah Puspa atas refleksinya. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah tuntas ya Us. Semoga dari materi yang sudah kita pelajari bareng-bareng bisa mengubah paradigma kita. Yang tadinya kita menganggap kita bisa mengontrol siswa menjadi apa Us? Menjadi siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberikan keyakinan, meluruskan bahwa peraturan ini fungsinya untuk apa, dan kita ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan nanyain dulu, kenapa tadi kamu kok terlambat, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas, ada apa, terus kita cari solusinya bareng-bareng, menanyakan ke siswa, kira-kira kalau belum ngumpulin tugas itu kamu harus ngapain, apa yang bisa ibu bantu, apa yang bisa kamu lakukan. Begitu. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, nah yang lebih baik adalah menjadi seorang manajer. Kalau belum bisa menjadi seorang manajer, paling tidak kita menjadi kontrol yang mana Us? Pemantau, iya, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Paling tidak sebagai pemantau dan manajer, gitu ya Us. Semoga bermanfaat materi kali ini, semoga kita bisa menerapkannya di tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru dengan insight yang baru ya Us. SMP Al-Irsyad, Bismillah, siap jadi teladan. Allahu Akbar. Terima kasih. Sekali lagi kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.